warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Pri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai yaitu menentukan ukuran pemusatan data untuk data tunggal, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan nilai ukuran pemusatan dari data tunggal yang diketahui dengan teliti. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mean data tunggal, median data tunggal, serta modus data tunggal. Mean data tunggal adalah nilai rata-rata dari hasil penyumbelan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Dengan rumus X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya data atau N. Contoh soal mean. Dari hasil ulangan matematika kelas 6 SD 03 Karangjati yang terdiri dari 12 siswa diperoleh nilai 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, 9. Kemudian tentukan nilai meannya. Langkah awal yang perlu kita ketahui adalah menulis rumus mean. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Kemudian setelah kita tulis rumus, kita masukkan semua nilai yang diperoleh dan yang diketahui di soal. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kemudian diperoleh hasil 103 dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 8,58. Median data tunggal. Median sendiri adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Biasanya, median disimbolkan atau dilambangkan dengan ME. Median data tunggal terdiri dari dua macam. Median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya ganjil dapat dicari menggunakan rumus ME sama dengan X kita kalikan dengan N plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian untuk median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya genap dapat dicari dengan menggunakan rumus ME sama dengan setengah dari X dikalikan N dibagi 2 ditambah X dikalikan dengan N per 2 ditambah 1. Dengan keterangan ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, X adalah nilai data. Contoh soal median data ganjil. Di samping ada soal. Cara pengerjaannya yaitu dengan rumus ME sama dengan X dikalikan dengan N plus 1 dibagikan dengan 2. Ketemu X dikalikan dengan 7, banyaknya data ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Sama dengan X 8 per 2 ketemunya adalah X 4. Setelah data diurutkan, kita tentukan X keempat berapa. Itulah median data ganjil. Nah, di situ nilai data ganjilnya yaitu X keempat adalah 5. Kemudian untuk contoh soal median data genap adalah sebagai berikut. Untuk menjawabnya, karena jumlah data genap, maka kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1.
ketemu hasilnya setengah dari X ke 5 ditambah X ke 6. Setelah data kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, kita tentukan letak X5 dan X6. Kita masukkan ke rumus, ketemu hasil setengah dari 170 ditambah 172, ketemu 171. Sedangkan modus data tunggal merupakan nilai data yang sering muncul. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Sedangkan contoh soal modus data tunggal adalah sebagai berikut. Cara mengerjakannya yaitu tidak perlu menggunakan rumus. Yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul. Yang sering muncul dari soal tersebut adalah 175. Jadi 175 adalah modus data tunggalnya. Sekian penjelasan saya mengenai ukuran pemusatan data. Selanjutnya, mari kita diskusikan soal-soal sebagai berikut.